Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Nah, sekarang kita bakalan membahas yang horor-horor. Kebetulan di Jogja tuh sekarang lagi hujan, dan hujannya tuh pakai petir ya, dan aku sendirian di rumah karena ya begitulah ya. Dan ini aku syutingnya sore-sore, jadi semoga bencana ya. Oke, jadi karena aku juga sendirian, dan kalau misalnya kamu sendirian sekarang, coba dengarkan baik-baik. Siapa tahu bukan cuma aku yang berbicara di malam ini, karena cerita yang akan kamu dengar ini bukan sekedar fiksi biasa. Ini tentang seseorang yang pindah ke sebuah kamar kos yang lama dan menemukan sesuatu yang seharusnya nggak pernah dia dengar. Sebuah suara yang tidak berasal dari luar tapi dari dalam lemari. Dan yang lebih mengerikan, suara itu membalas. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan share ke semua teman yang kamu punya, buat berani nggak kalian dengerin cerita horor ini sendirian. Karena di channel ini kita nggak cuma cerita horor, kita menghidupkannya. Matikan lampu, pakai headset kamu, dan jangan lupa kalau nanti kamu dengar sesuatu di sekitarmu, jangan langsung dibalas. Ini dia suara dari dalam lemari kos. Oke, jadi cerita ini berawal mula dari aku yang nggak pernah benar-benar percaya pada hal-hal yang kayak gitu sebelumnya. Dalam artian ya mistis lah, ya aku cukup skeptis sama yang kayak gitu gitu. Kita panggil aja si si tokoh ini namanya adalah Vika ya. Jadi si Vika ini tuh nggak percaya sama hal-hal yang mistis, atau ya dia cukup skeptis lah sama hal-hal kayak gini gitu. Nah, cerita tentang suara aneh, penampakan, atau bahkan hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika, itu tuh selalu terasa seperti sesuatu yang hanya hidup di internet, di forum, atau cerita-cerita orang yang mungkin terlalu lelah, atau terlalu stres, atau terlalu ingin percaya bahwa dunia ini tuh menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar kenyataan yang biasa-biasa aja gitu. Aku selalu menganggap, atau si Vika itu selalu menganggap semua itu bisa dijelaskan cepat atau lambat dengan logika yang sederhana. Sampai pada akhirnya aku pindah ke kos itu gitu. Nah, aku masih ingat banget nih pertama waktu aku datang itu tuh bawa 2 tas besar dan 1 kardus berisi barang-barang seadanya. Langit udah sore, mendung kayak sekarang, hujan di Jogja. Tapi ya belum hujan, kalau Jogja udah hujan. Oke, udaranya tuh terasa berat, seperti akan turun hujan kapan aja. Bangunan kos itu berdiri di ujung jalan kecil yang tidak terlalu ramai, agak tersembunyi atau hidden gem gitu ya, di antara rumah-rumah tua yang juga terlihat udah lama berdiri di sana. Dari luar bangunannya tuh tampak ya biasa aja, seperti rumah pada umumnya. 2 lantai, catnya kusam, jendelanya dengan tralis yang udah sedikit berkarat. Nah, tapi begitu aku masuk ke dalam, ada sesuatu yang langsung terasa berbeda. Lorongnya yang sempit, memanjang, dengan lampu kuning yang redup, bau lembab itu tuh langsung menyambut, seperti campuran antara kayu tua, tembok basah, dan juga sesuatu yang sudah lama tertutup. Suasana di dalam tidak ramai, tidak ada suara, nggak ada suara TV, nggak ada suara orang ngomong atau ngobrol gitu. Bahkan langkah kakiku pun sendiri terdengar sangat jelas di lorong itu, memantul pelan di sepanjang lorong. Nah, pemilik kosnya itu seorang wanita paruh baya, menyambutku dengan senyum yang sulit ditebak. Jadi kayak, kenapa sih ibu-ibu gitu kan, kayak kenapa nih senyumnya, kenapa begini gitu kan, mencurigakan gitu loh maksudnya. Memang cukup ramah, tapi ada sesuatu yang tertahan di baliknya. Nggak banyak bicara, cuma ngejelasin aturan dasarnya aja, nunjukin kamar mandi bersama, kemudian atau lalu dia tuh ngasih kunci kamar ke aku. Dia ngasih kunci kamar ke aku, ini kunci kamarnya Mbak Vika gitu kan. Kamarnya nomor 7, lantai 2 paling ujung ya, katanya ibu kosnya gitu. Terus aku ngangguk aja gitu kan, nggak berpikir yang macam-macam, kayak oh iya Bu, makasih ya gitu kan. Udah. Terus singkat cerita, kita naik tangga bareng. Tangga kayu itu tuh bunyi setiap kali dipijak gitu loh. Setiap kali dipijak dia tuh bunyi.
Nah terus di lantai 2 itu tuh suasananya bahkan lebih sepi. Suasananya di lantai 2 itu tuh lebih sepi, lorongnya itu lebih sempit, lampunya lebih redup, dan ada beberapa pintu kamar yang pintu kamar di sepanjang lorong itu. Tapi sebagian besar itu tertutup rapat, nggak ada tanda-tanda kehidupan di baliknya. Terus akhirnya kita berhenti tuh, kayak aku sama ibu kos itu tuh berhenti di di depan pintu paling ujung di nomor 7. Nah si pemilik kos itu akhirnya ngasih kunci kan, kayak tapi sebelum aku sempat ngebuka itu pintu gitu, dia sempat berkata pelan, bahkan ya, pelan banget lah, hampir seperti mengatakan sesuatu yang tidak jelas selesai diucapkan, atau kayak mungkin kayak ngebumam sendiri gitu loh. Kalau malam, dia ngomong kayak kalau malam jangan terlalu sering buka lemari, dia bilang kayak gitu. Terus aku sempat kayak, ah kenapa gitu kan, dalam hati, ah lemari lemari bu gitu kan. Terus dia cuma senyum, kayak kali ini lebih tipis kayak gitu kali ya. Terus udah masuk aja kata ibunya gitu. Terus kemudian ya udah dia pergi gitu aja gitu, ninggalin aku yang berdiri di depan pintu dengan perasaan yang aneh, kayak kenapa kagak boleh malam-malam buka lemari gitu kan. Terus ya udahlah, abis itu kayak ya udah anggap lalu aja gitu. Terus aku buka pintu kamar itu pelan-pelan sampai engselnya tuh kayak, kalau misalnya rumah itu kan kayak ada cit gitu kali ya, engselnya tuh bunyi gitu, seperti udah lama nggak dipakai, kayak udah lama nggak digerakin, jadi kayak bunyi kayak gitu loh, paham lah pasti kan. Nah udara di dalam itu tuh kerasa lebih dingin dibandingkan di lorong gitu kan, bukan dingin yang segar ya, tapi tuh dingin yang kayak apa ya, kayak menekan gitu loh, kayak apa nih kok tiba-tiba dingin gitu. Terus seperti ruangan itu tuh nyimpan sesuatu yang nggak terlihat tapi bisa dirasakan. Terus ya udahlah, aku kayak ya udahlah mungkin aku kecapean gitu kan, batinnya si Vika gitu. Terus akhirnya ya udah dia masuk aja dan nutup pintu di belakangnya dia. Kamarnya cukup sederhana sebenarnya, ada kasur tipis di lantai, meja kecil di dekat jendela, dan satu lemari kayu di sudut ruangan. Jadi nggak ada hiasan, nggak ada warna selain warnanya kusam dan juga pucat di lemari itu. Jadi kayak ya kayak lemari tua pada umumnya lah gitu. Nah aku nggak tahu kenapa, tapi waktu pertama kali ngelihat itu lemari, mataku tuh selalu ke arah lemari itu gitu loh. Lemari itu tuh kelihatan kayak lebih tua dari semua yang ada di ruangan kamarnya si Vika itu. Kayunya gelap, hampir hitaman, jadi kayak model-model emang lemari tua gitu kan, dengan goresan-goresan halus di permukaan. Bagian bawahnya tampak sedikit mengambang seperti terkena air yang udah cukup lama lah gitu. Terus aku ngedekat tuh ke arah lemari itu dan nyentuh lemari itu gitu. Ya sensasi pertamanya adalah dingin, lebih dingin dari udara yang ada di sekitarnya dia. Terus akhirnya aku buka tuh pintunya sedikit gitu kan, engselnya mengeluarkan suara berdecit atau suara pelan yang membuat bulu kuduku meremang atau kayak merinding tiba-tiba gitu ya. Walaupun aku nggak tahu kenapa gitu, di dalamnya sih kosong, nggak ada apa-apa ya. Ya oke, kita buka lemari terus kosong gitu kan. Terus ya udah cuma ada bau kayak bau lembab dan sesuatu yang sulit dijelaskan gitu, karena seperti bau yang terlalu lama terkurung gitu loh. Terus udahlah, karena perasaanku nggak enak, akhirnya aku tutup lagi dong lemarinya, kayak aku tutup balik dan coba untuk nggak mikirin lagi, kayak ya udah namanya juga lemari tua, ya udah aja lah gitu. Terus karena hari itu berlalu dengan cepat, akhirnya aku merapikan barang, membersihkan sedikit kamar, lalu ya keluar sebentar lah buat cari makan atau buat beli makan gitu. Nah waktu aku balik dari cari makan itu, langit tuh udah gelap dan hujan tuh mulai turun. Malam pertama di kamar itu kerasa biasa aja, kayak ya udah nggak terjadi apa-apa gitu. Aku makan, mainan HP, scroll TikTok, IG dan lain sebagainya, rebahan gitu kan. Suara hujan di luar cukup menenangkan, kayak sekarang ini lagi hujan gitu ya. Nah perlahan rasa lelah yang mengalahkan pikiran itu, kayak wah karena aku capek banget mungkin ya, kayak aku tiduran lah akhirnya, sampai akhirnya nggak tahu berapa lama nih aku tidur sebelum pada akhirnya aku tuh kebangun. Yang aku tahu saat itu suasananya tuh terasa beda banget, hening, padahal hujan itu masih ada tapi suasana tuh hening banget, kayak ya udah nggak ada suara apa-apa gitu loh, tapi kayak hujan itu ada tapi rasanya tuh jauh, kayak ketahan sama sesuatu gitu.
Dan di tengah keheningan itu aku tuh mendengar suara tok, pelan tapi deket. Nah, aku buka mata perlahan kan, kayak masih setengah sadar gitu, mencoba memastikan apakah itu tuh cuma bagian dari mimpi atau kayak ya aku masih setengah sadar aja gitu kan. Terus suara itu tuh ada lagi kayak tok tok, gimana sih, tok tok, kayak gitu. Terus kali ini tuh 2 kali suaranya, aku langsung sadar kan, kayak apaan tuh, kenapa tuh gitu kan. Aku nggak gerak nih, kayak aku cuma rebahan terus natap langit-langit kayak apaan gitu ya gitu loh, kayak karena kan apa ya, kayak tidurnya tuh gelap gitu loh, terus kayak cuma natap langit-langit dalam gelap gitu kan, tubuhnya tuh kaku, kayak ada sesuatu yang nggak benar-benar pengen aku dengar gitu. Beberapa detik berlalu nggak ada apa-apa, aku hampir meyakinkan diri bahwa itu hanya suara acak. Tapi sampai suara itu muncul lagi, tok tok tok, aku noleh dong ke arah lemari yang tadi kan. Dalam gelap bentuknya tampak lebih besar, lebih hidup. Mungkin itu cuma perasaanku aja, karena mungkin aku ngantuk, aku capek, jadi mungkin aku merasa halusinasi gitu kan. Ya aku mencoba berpikir logis gitu loh, mungkin kayunya memuai, mungkin ada sesuatu di dalamnya, atau mungkin hanya suara biasa yang kebetulan terdengar seperti ketukan. Tapi bagian lain dari diriku tahu itu bukan suara biasa. Aku akhirnya bangkit dari kasur kayak alah apa pula ini, udahlah aku bangun deh tuh kan. Habis itu aku akhirnya bangkit dari kasur perlahan, hati-hati. Setiap langkahku tuh kerasa kayak berat banget, dan pas aku berdiri di depan lemari itu, suara itu tuh berhenti tiba-tiba gitu. Kayak seseorang yang sadar kalau aku tuh udah dekat gitu loh. Aku nahan napas, terus aku bukalah itu pintu, si pintu lemari itu aku buka kayak pelan. Terus dia kayak berdecit gitu, tapi ya kosong, nggak ada apa-apa, karena kan memang ya aku belum ngeberesin apa-apa ke lemari itu gitu loh, karena bajuku ya masih aku taruh di lantai, belum sempat aku beresin gitu kan. Cuma gelap dan bau lembab yang sama. Terus aku berdiri di sana kayak ya beberapa detik lah, beberapa saat aku berdiri di sana untuk memastikan memang nggak ada apa-apa gitu, sebelum akhirnya menutup balik itu lemari dan ya udah balik lagi ke kasur gitu, kayak apa dah, kagak ada apa-apa, udahlah tidur lagi gitu kan. Terus aku coba nih tidur lagi, tapi malam itu tuh sesuatu udah kayak berubah gitu, dan aku nggak menyadarinya di saat itu. Nah, di malam berikutnya aku kebangun lagi di waktu yang hampir sama, dan nggak perlu nunggu lama, suara itu tuh kayak langsung kedengar gitu loh, kayak lebih jelas, lebih dekat, dan lebih sabar. Terus kayak aku nggak gerak dong, aku cuma ngedengerin kayak apaan sih gitu loh, kayak aduh tolonglah gitu kan. Dan semakin lama aku dengerin, semakin jelas bahwa itu tuh bukan suara acak, ada ritme, ada jeda, seperti pola. Terus seperti seseorang yang nggak hanya membuat suara, tapi mencoba untuk mengatakan sesuatu. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku mulai menghitungnya dalam hati. 2 ketukan, jeda, 3 ketukan, 2, 3, 2, 3. Dan di saat itu sesuatu di dalam diriku tuh apa ya, kayak berubah gitu loh. Rasa takut itu tuh masih ada, tapi sekarang bercampur sama rasa yang kayak pengen tahu gitu loh, kayak ini tuh kenapa sih gitu loh. Aku penasaran banget gitu. Di satu sisi si Vika itu tuh penasaran, tapi di satu sisi dia tuh ngerasa kayak ya takut gitu kan. Terus kayak ya udahlah, aku ngangkat tangan perlahan gitu kan, dan tanpa benar-benar mikir aku ngetok tok sekali nih. Udah tuh berapa detik kayak panjang banget, terus tok tok ada balesan 2 kali dari dalam lemari. Aduh buset. Terus jantungku itu tuh kayak langsung berdetak cepat gitu, kayak anjay apaan ini gitu kan. Tapi aku nggak berhenti, aku ngetok lagi tok 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 3 kali. Nah, dari dalam ada balasan juga tok tok tok, sama tepat tanpa ada kesalahan. Nah, seolah ada sesuatu di dalam sana yang mendengarkan, memahami, dan juga menjawab. Malam itu aku nggak buka lemari, aku cuma duduk di kasur, ngedengerin, ngebales, dan tanpa sadar aku mulai menunggu suara itu. Malam demi malam, hari demi hari, hal itu tuh jadi kebiasaan. Aku mulai nggak takut lagi, atau mungkin aku mulai terbiasa. Mungkin
ketukan itu menjadi sesuatu yang sangat aku nantikan, sesuatu yang membuatku merasa gak sendirian kali ya. Terus aku bahkan mulai berbicara pelan setelah mengetuk, walaupun gak ada jawaban dalam bentuk suara, aku merasa didengar. Nah, semakin lama aku mulai merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah apapun yang ada di dalam lemari itu mulai mengenal aku. Suatu malam ketukan itu berhenti, nggak ada suara sama sekali. Kayak aku nungguin nih lama banget gitu kan, tapi tetap nggak ada. Kayak, dan untuk pertama kalinya aku merasa kayak kosong, kok sepi ya gitu. Nah, lebih dari sebelum semua ini itu dimulai, aku bangkit dari kasur, berjalan ke arah lemari, dan kali ini aku yang ngetok lebih dulu. Tok, nggak ada jawaban. Tok tok, masih nggak ada. Tanganku mulai gemetar dong. Kayak apa ya? Ada perasaan yang nggak bisa dijelasin gitu loh. Kayak seperti kehilangan, seperti ditinggalkan, dan tanpa sadar aku membuka pintu lemari itu pelan, kayak agak suara decitan, terus dia gelap, tapi bukan gelap yang biasa gitu ya, gelap yang terasa dalam, kayak ada kayak nggak ada batasnya gitu loh. Aku mencondongkan tubuhku sedikit, mencoba melihat lebih jauh ke dalam, dan saat itulah aku sadar aku nggak sedang melihat ke dalam lemari, aku sedang melihat ke dalam sesuatu yang nggak seharusnya ada di sana. Dan dari dalam gelap itu sesuatu bergerak, perlahan dia mendekat, dan kali ini dia nggak mengetuk, dia juga nggak nunggu, dia udah tahu kalau aku bakalan buka itu pintu gitu kan. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi setelah itu gitu. Nggak ada yang melihat, nggak ada yang mendengar. Nah, kamar nomor 7 tetap sunyi seperti biasa, seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian pemilik kos membuka kamar itu, kosong, nggak ada penghuni, nggak ada barang. Hanya satu hal yang tetap sama, lemari itu tertutup rapat, dan saat ia berdiri di dekatnya, ia mendengar sesuatu. Oh, lah dari dalam. Dan malam itu penghuni baru masuk ke nomor 7 tanpa tahu apapun, tanpa curiga, sampai akhirnya pukul 2 pagi ia terbangun dan mendengar suara tok dari dalam lemari. Dan seperti sebelumnya, selalu ada orang yang akhirnya menjawab. Oke, itu adalah cerita malam ini ya. Terus kemana Vika? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu kemana Vika. Tiba-tiba gone. Dia masuk ke dalam lemari, terus tiba-tiba gone. Nggak tahu. Atau mungkin ibu kosnya yang punya apa sih, kayak buat pesugihan, tumbal pesugihan, nggak tahu. Tapi di cerita ini memang cukup membingungkan karena aku sendiri juga bingung maksudnya. Tapi apa ya, jujur aku agak takut sih kalau misalnya kamu punya lemari kayu. Mungkin bisa dipastikan apakah itu lemari apa ya, kayak itu lemari apakah juga berdiri sendiri, bukan, apakah juga menumbalkan orang, atau ibu kosnya sengaja, kalau misalnya ibu kosnya tahu kalau misalnya itu memang lemari yang agak gitu ya kan. Jadi gimana menurut kalian dengan cerita ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian udah sampai di bagian ini, berarti kamu berhasil bertahan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa kamu benar-benar sendirian saat mendengarkan tadi? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan klik subscribe, terus share ke semua sosial media yang kamu punya, dan juga komentar. Kalau misalnya kamu ketinggalan cerita horor berikutnya yang lebih gelap dan lebih mengganggu, tulis di kolom komentar. Apa yang pengen kamu bahas di segmen selanjutnya atau video pembahasan selanjutnya, kamu bisa langsung ke inipodcast00@gmail.com. Siapa tahu akan kita angkat jadi cerita berikutnya di channel ini. Ingat, nggak semua suara itu harus dijawab, dan nggak semua yang menjawab adalah manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.